Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal mu'minina wassalihin wal muttaqin alladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa ahsanul khaliqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan syarifu biha makilah kama sarrafa karrama Ibrahim khalila wa sallama tasliman katsir. Amma ba'du, syadatil kiram, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita seluruhnya, sehingga kita bisa beribadah dengan baik. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, menjauhkan dari segala cobaan bala, dan mengampunkan segala kekhilafan dan kekurangan serta kesalahan kita, sehingga kita jadikan orang yang husnul khotimah bi kalimati la ilaha illallah min ahli jannati kannaim ya Allah jannatul anbiya wal mursalin syuhada ulama wassalihin. Hadirin Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembicaraan kita kemarin, masalah yang diminta oleh jamaah itu pembahasan masalah bid'ah. Sudah saya kupas panjang lebar, namun masih juga ada beberapa jamaah yang minta lebih diperjelas lagi. Terus yang kedua, seberapa jauh pengaruh niat di dalam amaliyah kita ini. Oke lah. Begini, yang pertama pembahasan masalah bid'ah. Mahyal bid'ah, secara lughatan letterlek bid'ah itu adalah fi'lun jadid, pekerjaan baru ya. Secara syariat, fi'lun ma lam yuhad fi ashri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah secara letterlek itu adalah barang baru. Itu banyak dimuat di kitab-kitab, utamanya di kitab Kamus Munjid ya. Kamus Munjid, di sana ditulis al bid'atu fi'lun jadid, yaitu pekerjaan baru. Sebab di kalangan masyarakat ini demam sekali dengan kalimat bid'ah. Seakan-akan sudah di backlist dengan stempel hitam. Ya, ada memang dasar hadis Nabi katakan fa inna likulli bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu dolalah. Tapi yang dimaksud Rasulullah ini bid'ah yang mana? Di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman badi'us samawati wal ard. Bid'ah itu pekerjaan baru. Kalau isim fa'ilnya badi'. Badi' itu artinya yang melakukan perbuatan bid'ah, itu badi'. Allah disebut di dalam Al-Quran itu badi'us samawati wal ard. Allah itu zat yang menciptakan bid'ah. Wah, ini kalau dilihat mutlak letterlek kalimat hadis Rasulullah fa inna likulli bid'atin dolalah, ini Allah kena nih. Ya kan, tidak mungkin ya. Badi'us samawati wal ard, Allah itu zat yang menciptakan barang baru, yaitu menciptakan langit dan bumi. Disebut barang baru, disebut barang bid'ah karena tidak ada contoh sebelumnya. Langit dan bumi belum ada, yang pertama kali dicipta oleh Allah, berarti itu barang baru. Pengertian bid'ah ini berarti menyangkut segala perbuatan, baik itu yang terkait dengan amaliyah ibadah ataupun yang terkait pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Nah, ini mesti harus diluruskan ya. Sebab hadis Nabi tidak cukup hanya dengan kalimat fa inna likulli bid'atin dolalah. Ini hadisnya panjang.
Pada ujungnya demikian. Ya. Yang dimaksud oleh Nabi, karena pembicaraan hadis ini sebelumnya panjang, yang menyangkut masalah ubudiyah, yang menyangkut masalah ibadah. Nah, di sini terkait pada lingkungan amalia ibadah. Adapun yang di luar ibadah juga disebut dengan bid'ah. Seperti Allah menciptakan langit dan bumi, ini juga termasuk bid'ah. Maka Allah disebut badi'us samawati wal ard. Ya. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Seperti di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah bersabda dan tidak memerintahkan untuk membukukan Al-Quran. Di zaman Rasulullah, Quran itu dihafal oleh para sahabat. Begitu datang ayat per ayat disampaikan Nabi terhadap sahabat, langsung sahabat itu hafal dan dihafal oleh para sahabat. Sampai Nabi meninggal dunia, Nabi tidak perintahkan untuk dibukukan. Berlanjut, pemerintahan dipegang sahabat Abu Bakar, juga belum tergerak untuk membukukan Al-Quran. Masuk di Khalifah Umar, juga belum ada kerentek untuk membukukan Al-Quran. Sampai masuk di dekade pemerintahan khalifahnya Utsman. Di Khalifah Utsman inilah mulai tergerak adanya inisiatif untuk membukukan Al-Quran. Dikhawatirkan kalau yang apal-apal ini pada tua dan meninggal, juga sering terjadi peperangan jihad di dalam Islam, banyak yang meninggal, maka timbullah inisiatif untuk ditulisnya Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, mulai akhirnya dibuatlah satu buku besar. Ya, besar sekali. Ya, memang saat itu belum ada kertas, ya, masih ditulis di kulit-kulit dan ditumpuk-tumpuk. Jadi kalau mau dibawa ya dipikul orang banyak. Terus berkembang, sempurnakan sampai kepada Al-Quran di tangan kita sekarang ini. Ini pekerjaan, tidak ada perintah Rasul. Dan di zaman Nabi belum ada. Sedangkan mayal bid'ah fi syar'i, al bid'atu fi'lun ma lam yu'ad fi ashri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pekerjaan di zaman Rasulullah belum ada, sekarang menjadi ada. Ini juga termasuk bid'ah. Nah, bid'ah ini ternyata ini adalah manfaatnya besar. Baik, ya disebutlah dengan bid'ah hasanah. Adapun bid'ah yang dolalah ini adalah bid'ah yang sesat. Terkait kepada apa? Terkait kepada amalia syar'i yang sudah diatur oleh hukum, baik secara Maliki Syafi'i, kok dirubah-rubah tanpa ada dasar hukum. Nah, itu namanya bid'ah dolalah. Itu yang tidak dibetulkan. Jadi sekilas saya kupas demikian karena ini ulasan berulang, jadi tidak perlu kami jelas jelendrek kembali, biar waktunya tidak terlalu banyak tersita untuk keterangan yang sama. Yang kedua, pengaruh niat. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibu aw imratin yunkiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya nilai pekerjaan seseorang itu dilihat dari niatnya. Kalau niatnya bagus, akan mendapatkan monitoring dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tetapi kalau niatnya itu hanya semata-mata urusan duniawi, nah ya sudah urusan duniawi. Ini kita bisa lihat di zaman Rasulullah melakukan hijrah yang pertama kali. Saat itu umat Islam kurang lebih tinggal 100-an lah. Hidup di kota Mekah penuh dengan intimidasi orang-orang kafir. Hidup cukup sengsara. Embargo dilakukan orang kafir terhadap muslim. Sehingga dirasakan memang betul-betul menjerit kehidupan saat itu. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah enaknya gimana. Diputuskanlah untuk pindah ke Yatsrib.
Kalau sekarang disebut dengan kota Madinah. Diputuskan untuk pindah ke sana. Ini keputusan bersama. Keputusan ini diputuskan oleh Nabi dengan para sahabat alias keputusan manusia, bukan keputusan Allah. Begitu para sahabat melaksanakan hijrah ke kota Madinah, Nabi tidak pindah. Kenapa? Karena Nabi tahu, Nabi mengerti bahwa dirinya bukan sekedar manusia biasa, tapi utusan Allah. Nah, sedangkan para sahabat manusia biasa, otomatis taat kepada Allah dan Rasulnya. Rasul perintahkan hijrah. Nah, untuk Rasul sendiri itu lain statusnya dengan para sahabat. Karena dia menyadari bahwa dia sebagai utusan Allah, maka dia tidak akan pindah sebelum mendapatkan perintah Allah. Niatnya niat betul-betul taat atas perintah Allah. Karena perintah tidak ada, ya tidak berani pindah. Kalau secara akal, memang bagusnya Nabi Muhammad pindah bersamaan dengan para sahabat. Jangan tinggal sendirian di Mekah, berbahaya. Bisa disergap orang kafir, tidak ada yang membela karena umat Islam sudah berangkat seluruhnya. Bagusnya bareng. Tapi Nabi Muhammad tahu status, sadar diri bahwa dirinya sebagai utusan Allah, tidak berani pindah. Nah, niat yang baik ini niat ilallah. Nah, punya nilai positif. Apa yang terjadi? Sahabat berangkat, malah orang-orang kafir waktu hijrahnya para sahabat ini di dalam historis kisah itu malah setengah dibantu supaya mereka segera pergi dari kota Mekah. Apalagi tahu kalau Muhammad itu tertinggal di Mekah dengan sahabat Abu Bakar. Wah, seneng orang kafir. Bayangannya, wah is gampang wis. Kari mek wong loro ae kari cekel-cek biar menurut pikiran mereka. Apa yang terjadi? Bermusyawarahlah mereka di satu gedung namanya Darun Nadwah. Dengan 12 kabilah tokoh-tokoh didatangkan. Prakteknya setelah kumpul terjadi jumlah 13. Wakilah dalam sejarah, satu di antara adalah iblis yang mereka tidak tahu. Bermusyawarah mereka di sana, akhirnya memutuskan enaknya Muhammad ini ditangkap dan dibunuh. Satu usul lagi, jangankan membunuh, nangkap saja susah. Ya, enaknya ya sudah, giring aja, diusir keluar atau masukkan penjara, biarkan sampai mati. Muhammad ini punya kekebalan luar biasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Putusan ini dilaksanakan dengan 3 keputusan. Satu, kalau Muhammad bisa dibunuh-bunuh. Kalau nggak bisa mati, masukkan penjara, biarkan nggak usah dikasih makan, biar mati sendiri. Atau dia diusir. Akhirnya mereka berangkat mencari. Di saat mereka berangkat itulah malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hasil daripada niat yang kerentak di dalam Nabi bahwa dirinya sebagai utusan Allah tidak mau pindah tanpa perintah Allah. Akhirnya karena niatnya ini betul-betul kepada Allah, ya Allah akhirnya bertindak. Turunlah wahyu, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Datanglah ayat ini Muhammad, orang-orang kafir telah sepakat pada dirimu 3 keputusan, kamu akan dibunuh, masukkan penjara, dan kamu akan diusir. Wa yamkurun, mereka punya rencana, wa yamkurullah, Allah pun punya rencana. Wallahu khairul makirin, rencana yang paling bagus rencana Allah. Sekarang aku izinkan kamu Muhammad, silakan berangkat pindah. Jadi pindahnya Muhammad bukan atas keputusan dirinya sendiri, tapi memang perintah Allah. Allah turun tangan. Apa yang terjadi? Begitu Nabi Muhammad kontrol rumah, orang kafir datang, Muhammad tersergap, tidak bisa keluar. Ceritanya begitu. Kalau keluar tertangkap, di dalam rumah tertangkap. Akhirnya apa yang terjadi? Allah pun juga turun tangan. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fasyainahum fahum la yubsirun. Malaikat Jibril bawa tabir gaib, sebarkan di muka orang kafir. Mereka mata terbuka tapi tidak bisa melihat Muhammad, telinga pun lubang tidak bisa mendengar terberati Muhammad, kaki ada, tangan ada, tidak berfungsi. Muhammad keluar. Ini contoh. Sampai di Ekuator, di
siasati oleh Allah dengan rumah laba-laba sehingga nggak tertangkap orang kafir. Sampai berangkat akan mendekat kota Madinah, ketemu Suraqah, akan dibunuh, tidak bisa. Turunnya surat Al-Ikhlas. Ini secara ini bisa kita ambil hikmahnya. Begitulah kalau niat di dalam perbuatan ini diniatkan dengan baik, Allah akan bertindak baik pada diri kita. Itu secara syariat. Faktor ilmiahnya di mana ini? Nah, faktor ilmiahnya kapan hari sudah juga saya ungkap bahwa segala perbuatan diawali dengan bismillah, termasuk niat kan. Nabi katakan tadi amalaka bismillah, awalilah pekerjaanmu dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa maksudnya? Biar ada kaitan kontak antara hamba dengan Allah. Sebab dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim kelawan asma panjenengan Gusti zat kang maha welas asih, kita minta belas kasih sayangnya. Kemarin sudah saya kupas, kalaupun ada air kita doain dengan bagus, dia akan memancarkan nilai kristalisasi yang indah. Ada telepon dari jamaah, Pak Mujahid, itu kalau benda cair. Lah kalau benda padat, kayak watu, montor, lemah, itu apa ya? Ya juga memancar. Ternyata benda yang ada di dunia ini semuanya memiliki nilai kehidupan. Apa saja? Bisa bergerak, bisa berubah, baik bentuk dan lain sebagainya. Ini berarti ada unsur kehidupan. Cuman alamnya beda. Ya, kalau kita disebut makhluk hidup karena bergerak dan sebagainya, mereka pun juga demikian. Kalau kita teliti sampai sekecil kepada atom-atom, molekul-molekul, itu semuanya bergerak, tidak ada yang diem. Ya, makanya seluruh makhluk yang ada di alam jagat itu karena ada unsur kehidupan, mudah sekali diperintah oleh Allah. Dan ada kaitannya dengan syariat agama. Kalau air Zam-Zam, kemarin saya katakan, kenapa air Zam-Zam itu direbut orang-orang yang berangkat ke tanah suci Mekah, sampai kepada orang tidak berangkat ke tanah suci Mekah pun masih membutuhkan air Zam-Zam karena dia punya nilai plus. Apa plusnya? Air Zam-Zam itu didoain makhluk yang taat kepada Allah jutaan tahun lamanya. Siapa itu? Manusia, jin muslim, malaikat, itu semuanya terus bertawaf, tidak pernah ada berhentinya. Anytime, kapan saja. Kadang-kadang kalau kita umroh ataupun haji mikir, wis engko ae wis tawaf jam-jam 12 awan ae panas tadi katape ana wong. Wong tekle ora panas ae. Ternyata di sana penuh. Dari malam penuh, tidak ada hentinya itu. Mulai dari jam 6 pagi sampai diputar jam 6 pagi, yang namanya kapan nggak pernah ada berhentinya. Terus diputarin doa teruslah. Benda yang ada di situ terkontaminasi oleh nilai-nilai doa ini. Tidak peduli dia zat cair ataupun zat padat. Mana buktinya? Kalau zat cair, air Zam-Zam. Di mana air Zam-Zam ini Nabi katakan azam-zamu lima syuribala. Zam-Zam kamu minum untuk apa? Dia akan berkhasiat. Kenapa? Dia akan memancarkan nilai kristalisasi indah. Nah, keindahan inilah Allah Jamil yuhibbul jamal. Allah itu zat yang indah, suka keindahan. Namanya suka, itu otomatis dekat. Sama dengan katakanlah saya punya jas, beberapa jas. Ada beberapa jas yang saya sukai. Kayaknya nggak begitu mahal, tapi dipakai enak. Ada yang kayaknya mahal, tapi dipakai itu nggak pas. Kebetulan jahitnya mungkin begitu, nggak pas. Ini nggak disuka. Nah, yang disuka ini diperhatikan, sering dipakai, pakai 2-3 kali, cucikan dan lain sebagainya. Yang nggak disuka, yang gantung. Sampai kadang-kadang keberdukan dan lain sebagainya. Sampai-sampai kadang-kadang belum dipakai, baru dicuci berapa saat, kok bau kenapa? Karena lembab, ketumbuk-tumbuk pepet dengan jas yang lain, cuci lagi. Nggak begitu diperhatiin. Sama dengan orang
seneng dengan para katakan mobil. Oh, mobil itu rapi terus, namanya suka, hub. Itu dekat. Ini dari segi makna lughah ya. Jadi dekat. Makanya Allah katakan, "Pak, ini qarib." Aku dekat dengan siapa? Dengan zat-zat yang memang memancarkan nilai kristalisasi indah. Allah suka orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, yang paling disuka oleh Allah, orang yang paling takwa. Siapa orang yang takwa? Orang yang aktif beribadah. Apa itu artinya? Dia suka berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, memiliki nilai kristalisasi indah. Makanya ayat Al-Quran mengatakan, "Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'a sujada yabtawuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud." Orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad itu adalah orang-orang asyidda 'alal kufar, tegas, keras terhadap orang kafir. Utamanya siapa yang dimaksud oleh Allah ini adalah sahabat Umar. Sahabat Umar itu keras, asyidda 'alal kufar, tapi ruhama bainahum. Jadi mereka itu ya familiar, akrab, saling tolong tenggang rasa. Ruhama bainahum. Tarahum ruk'a sujada. Mereka itu kita saksikan sering beribadah, sujud, rukuk. Katakanlah ahli ibadah begitu ya, orang yang takwa. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Allah katakan di raut muka mereka itu memancarkan sinar tanda orang ahli ibadah. Nah, ini yang didekati oleh Allah karena yuhibbul jamal. Jadi nilai kristalisasi yang dipancarkan oleh karena doa itu memancing Tuhan menjadi dekat. Makanya Allah katakan, "Pak, ini qarib, aku dekat sama kamu." Sedekat berapa? Bihablil warid, lebih dekat daripada urat nadi di tenggorokan. Artinya semacam Tuhan siap di batin kita. Apa yang kita utarakan belum sampai terwujud kalimat, Allah pun sudah tanggap. Kentek is ngerti. Nah, dari pengertian seperti ini sampai seberapa pengaruh doa, doa itu membuat nilai diri kita menjadi indah. Keindahan inilah kita dapatkan satu keuntungan di mana Tuhan akan mendekat pada diri kita. Nggak susah-susah. Ini kalau diri kita begitu. Nah, diri kita ini terdiri dari zat cair, terdiri dari zat padat. Allah tidak merinci satupun. Tapi disebut tarahum ruk'a sujada, yang akhirnya simahum fi wujuhihim min athari sujud. Berarti yang memancar bukan cuma zat cairnya saja, zat padat dan sebagainya, termasuk wajah, kulit dan sebagainya ini memancar. Ternyata memang kenyataannya demikian. Mana buktinya? Di Mekah itu tidak cuma hanya air Zam-Zam yang disebutkan Rasulullah seperti itu, tapi ada tempat-tempat makom mustajabah seperti Hijr Ismail, cara antara pintu dengan Hajarul Aswad, termasuk Hajar makom ibu. Ini kan benda padat semua. Termasuk Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Yus dikai toko semen, toko keramik, itu kan zat padat. Tapi kenapa kalau kita masuk ke situ, sholat di situ dengan sholat di tempat yang lain beda? Apa sebabnya? Oh, sama-sama barangnya, sama-sama semennya, sama-sama zat padatnya. Karena di situ disiramin doa dan ada fasilitas, termasuk raudhah antara makam Ibrahim dengan tempat khutbah. Raudhah min riyadil jinan dalam Al-Quran. Itu raudhah bagian daripada taman surga di akhirat nanti. Siapa doa di situ mustajabah. Loh, berarti ada nilai plus. Ada. Apa sebab? Ya sebabnya pengaruh dari doa-doa amalia ibadah ini. Makanya rumah yang suka dipakai beribadah dengan rumah yang tidak suka beda, Pak. Oma di ngene jero gawe sering maca ngaji, gawe pengajian, digawe ibadah lain, Pak. Jauh. Orang masuk bisa merasakan, Masya Allah, oma itu adem, bukan adem hawa lu ya, perasaan. Makanya kadang-kadang ada orang masuk, oma ini kayak lain, jangan. Oma ini enak adem, lancar dituruti. Ada bisa dirubah. Rumah ini tidak enak, tapi begitu dimasukin, dibentuk, disikapi, berubah jadi bagus. Saya ngalami sendiri. Mana? Rumah yang pernah saya tempati di Mergosono itu ada 6 keluarga, semua korban. Sehingga ngene wong Jawa
akhirnya mati. Sing nggene wong Arab akhirnya mati. Sampai 6. Saya nempati di situ, saya tidak tahu. Sejarahnya rumah itu tidak tahu. Katanya itu dulu tempat buangan sampah orang bayi-bayi gelap buangi. Terus dibangun rumah. Yang bangun terus tidak pernah tidur semalam pun di situ. Tidak berani. Nah, akhirnya disewa-sewakan, jatuhlah pada saya, terus akhirnya saya beli. Saya tempati, bagus. Gang pinten niku? Gang 7. Gang 7. Nomor 1. Alhamdulillah. Saya tempati bagus. Orang saya tempati, wah iki kurban sing nomor 7 iki teko. Orang-orang bilang gitu. Saya tidak ngerti. Begitu saya tempati berubah. Orang, sekarang lain. Nah, sampai sekarang. Terus kita tinggal, saya pindah ke terusan Bendungan Wonogiri. Ternyata juga bisa disikapi. Ya memang. Waktu saya masuk pertama kali itu, memang ya dilei Pak. Sampai saya alihkan air zam-zam, saya ciprati semua itu. Atap-atapnya semuanya. Saya juga merasa panas rumah itu. Wis, hilang kabeh. Minggir. Semua minggir. Ya kita takorup pada Allah, Pak. Ya, minta. Ya. Akhirnya dirubah betul. Ini contoh. Jadi segitunya pengaruh. Tapi kembali Pak ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi niatnya yang tulus, yang mukhlis. Orang mukhlis itu berat. Ikhlas tapi tidak ada niat, rugi. Niat tapi tidak ikhlas, hilang. Niat dan ikhlas itu gandeng jadi satu. Nah, saudara saya, tetangga saya, Mergosono yang sampai sekarang dekat dengan saya. Pak Mas Rukin. Ini tetangga ini. Nih. Jadi beliau setiap hari subuhan ke sini jalan dari Mergosono pulang balik. Itu. Nah, ini sini melaku. Jadi begitulah sejarah. Jadi doa itu sangat amat berpengaruh. Kadang-kadang ada khataman Quran. Di tengah ada air gitu ya. Sudah selesai pada diminum. Ada wah syirik itu. Loh ya apa sih? Ya karena memang tidak ngerti aja. Nah, kalau syirik, air zam-zam syirik Pak. Air zam-zam syirik. Bukan, padahal Nabi perintahkan untuk meminum air zam-zam. Bahkan khasiatnya seberapa? Nabi katakan, az-zam-zamu 5 syuribalah. Zam-zam diminum untuk apa? Ya. Kita muteri Ka'bah. Saya dipikir Ka'bah itu apa? Bangunan Quran. Muteri. Tapi nilainya kenapa? Karena di situ disiramin doa. Minta kepada Allah. Jadi berpengaruh. Inilah pengaruh niat di dalam amalia kita terhadap apa saja yang kita doakan. Anak kita doain, oh pengaruh itu Pak. Jangan dikira tidak ada hubungan. Nyambut gawe itu yang penting, teknik bagaimana cara kita bekerja. Yes. Donga-donga percuma. Loh ya apa sih? Tinggi sekali. Tinggi sekali. Saya merasakan itu. Sampai kalau saya itu kangen ya. Saya lama tidak ketemu jamaah dari Brunei. Khususan ya Allah jamaah Al-Fatihah. 2-3 kali kontak sana. Ini sih ngatur gitu. Kadang-kadang merinding Pak. Sakmono Gusti Allah. Ya Allah. Saya kok ingin berangkat haji ya. Tapi saya kebetulan tidak pegang uang. Budal Gusti. Budal. Al-Fatihah. Ya budal teman. Kadang-kadang ngeri. Ya. Itulah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diserap batin kita masing-masing.
untuk kita terapkan dalam amilika kita keseharian, sehingga kita jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi orang ahli surga dunia sampai di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Qawi ya Matin ya Mujibas sa'il. Innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Yassir lana wa la tu'assir lana ya muyassir kull ashirin ya Allah, khususan ahlana wa dhurriyyatana wa auladana wa banatana ahlana wa dhurriyyatana wa jama'atana hadhi kullu wa ila man hajata ilaika ya Allah ya Allah ya Allah ya mujibas sa'ilin ya Allah ya Allah ya Allah ya mujibas sa'ilin ya Allah ya Allah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi ya Allah ya Allah ya Allah. Usanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Al-Fatihah.